Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat family? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita mau berbagi cerita tentang kelapa sawit yang ditanam di rawa-rawa ya. Jadi lahannya tergenang, apalagi kalau hujan ya. Mohon maaf sahabat family, ini hanya sekedar berbagi cerita, bukan berbagi pengalaman, karena saya juga masih mencari pengalaman. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Saya bukan ahlinya ya. Ini hanya sekelumit cerita yang saya lakukan di kebun saya. Ini umurnya sama dengan yang nanti saya tunjukkan di sebelah, tapi ini lahannya agak ini ya, agak kering, memang kering. Ini tidak tergenang, jadi pohonnya sudah sebesar ini. Sementara di sebelahnya, coba kita lihat. Nah, di sebelahnya kering, kerontang, merana. Karena lahannya basah ya, apalagi kalau hujan ini tergenang. Nah, itu dia, kuning, seperti tidak dipupuk ya, karena kalau dipupuk ya mungkin pupuknya tercuci, terbawa oleh air ya, jadinya kuning dan seperti tidak mau besar. Beda dengan yang tadi, yang video di awal tadi, itu padahal sama ya umurnya, tapi ya itulah. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat tapak timbun untuk mengatasinya, tapi ini mungkin sudah agak terlambat ya. Harusnya kita buat tapak timbun dulu baru kita tanam, tapi ini kita tanam dahulu baru kita buat tapak timbun. Mudah-mudahan masih ada efeknya lah, masih bisa ngefek nantinya. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 baris ya. 8 baris ke sana dan ke sananya mungkin sekitar 10 baris yang tergenang seperti ini. Tidak bisa kita buat parit, tidak bisa, karena airnya tidak mengalir ya. Jadi air tetap tergenang di sini, apalagi di saat hujan. Nah, ini kita sudah coba buat tapak timbun dengan lebar kurang lebih 1,5 meter atau 1 depal lah ya. Mudah-mudahan ini nanti cukup. Setelah ini nanti akan kita pupuk. Ya, terbalik ya sahabat family, seharusnya tapak timbun dulu baru kita tanam supaya bisa pohonnya itu bisa di atas permukaan airnya. Jadi kalau ini mungkin, tapi yaitu saat menggali tapak jangan menggalinya terlalu dalam ya, nanti akan menjadi genangan di sekitar pohon. Tapi kita mengambil tanah-tanah dari sekitarnya, ya pun agak jauh, jadi kita ambil tipis saja, bukan dalam ya sahabat family. Mungkin ada sanak family yang pengalaman juga menanam sawit di lahan basah atau rawa-rawa, bagaimana mengatasinya? Apakah membuat parit atau panggil eksavator ya? Kali ini kita panggil eksa cangkul saja. Nanggung juga ya, karena di ujung bagus, lahannya bagus, hanya yang ini saja yang agak tergenang. Ini harapannya nanti setelah kita buat tapak timbun ini tidak basah lagi ya tanah di sekitar sawitnya, dan nanti saat kita akan memupuk, pupuknya tidak akan tercuci. Kemarin sudah kita coba buat parit, itu kita buat parit, tapi ya memang ini kayak seperti cekungan, jadi airnya tidak bisa mengalir, apalagi kalau musim hujan udah tergenang terus, ini seperti sawah. Mudah-mudahan nanti setelah ini masalah ini bisa teratasi. Kalau tidak ya
Tidak tahulah ya apa kita akan ganti komoditas, tapi tidak tahu juga tanaman yang bisa tahan terhadap air apa selain kelapa sawit ya. Nah kalau tanaman karet udah pasti tidak bisa kalau tergenang air begini. Lumayan juga nih kalau tidak ditanam, sayang juga. Ada tadi berapa? 8 kali 10 baris, lumayan lah kan. Tapi ya itu pertumbuhannya memang bikin nyesek gitu ya. Bikin nyesek dengan perawatan yang sama gitu ya, sama itu kan, sama-sama tidak terawat kan, sama-sama belum ditebas lah maksudnya dengan yang di sebelah. Tapi yang di sebelah itu ya hijau begitu ya, dan yang ini kuning meranting. Apakah nanti dia akan bisa mengejar pertumbuhan teman-temannya yang di sebelah atau tidak? Mudah-mudahan masih bisa lah. Rumput-rumputan tanah begini juga agak susah dibasmi ya sanak family. Kita pakai sistemik tapi kurang bagus matinya. Mungkin nanti setelah kita tapak timbun, kemudian kita pupuk dan sekitarnya akan kita semprot dengan herbi kontak mungkin. Atau sanak family pernah membasmi rumput-rumput di rawa, herbisida apa yang ampuh untuk mengendalikan atau membasmi rumput-rumput seperti ini? Jika sanak family ada pengalaman, boleh share di kolom komentar ya, agar kita semua bisa mengambil hikmah dari yang telah sanak family lakukan. Siapa tahu bisa kita terapkan di lahan kita juga. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah sanak family ya, karena telah berbagi dan membantu kita-kita yang mempunyai kendala yang sama ya. Oke sanak family, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat sanak family yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Saya tekankan sekali lagi, ini hanya sekedar berbagi cerita, bukan berbagi pengalaman apalagi mengajar ya, karena saya juga masih belajar, saya masih banyak belajar dari channel-channel lain. Karena sekarang mudah ya sanak family, kita kalau mau belajar tinggal klik saja. Kalau dulu sebelum ada HP-HP begini, sebelum ada YouTube, kita mesti beli buku ya, dan belum tentu juga bukunya itu habis kita baca. Malah ada bukunya yang masih dalam segel, tidak dibaca-baca ya. Dan belum tentu juga kita bisa paham dengan membaca buku tersebut. Apalagi kalau bukunya tebal, lihatnya saja mungkin kita sudah ini ya. Apalagi kita yang petani, bukan orang yang memang berhadapan dengan buku-buku. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak ilmu tentang bercocok tanam di YouTube. Ya tinggal kita pilih-pilih, kita sesuaikan saja dengan kondisi kita. Apakah video tersebut bisa kita terapkan, karena beda agroklimat, beda topografi, biasanya beda juga ya permasalahannya. Walaupun kita terapkan, kadang unsur hara apa segala macam yang di dalam tanah juga beda ya. Oke sanak family, terima kasih. Sekian dulu. Jangan takut untuk mencoba, ayo kita belajar bersama. Buat sanak family yang ingin belajar bersama, silahkan subscribe channel ini. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.